Wah, 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 resmi diumumkan. Erick Thohir benar-benar pamit usai jabat jadi Menpora. Bagaimana nasib PSSI? Fans Garuda harus simak ini. Nah, ini baru super top Marco Top. Tak kalah mentereng, ini dia karir cemerlang Ratu Tisha. Sudah cocok jadi ketum PSSI kah? Berikut info mengejutkannya. Nah loh, Shin Tae-yong dikabarkan sudah dipecat dari Ulsan HD. Apakah Shin Tae-yong benar-benar kembali tangani timnas Indonesia? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Karir cemerlang Ratu Tisha siap bawa Shin Tae-yong kembali. Nama Ratu Tisha Destria kini kembali menjadi sorotan publik sepak bola nasional. Sosok perempuan yang satu ini dianggap sebagai salah satu figur paling mumpuni untuk menggantikan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Apalagi setelah Erick resmi ditunjuk presiden untuk merangkap jabatan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, publik semakin menaruh perhatian kepada siapa yang akan memimpin federasi sepak bola tertinggi di Indonesia. Di antara sejumlah nama, Ratu Tisha muncul sebagai kandidat paling kuat dengan segudang pengalaman dan rekam jejak yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sejak lama, karir Ratu Tisha memang identik dengan prestasi gemilang. Ia bukan hanya sekedar pejabat formal di PSSI, melainkan benar-benar sosok yang tumbuh bersama sepak bola modern Indonesia. Latar belakang pendidikannya yang mentereng menjadi salah satu modal utama. Lulusan Matematika ITB ini bahkan berhasil menempuh pendidikan FIFA Master, sebuah program internasional bergengsi di bidang manajemen, hukum, dan humaniora olahraga. Bekal ini membuatnya punya wawasan yang jauh melampaui rata-rata pengurus sepak bola di tanah air. Bukan hanya akademik, perjalanan profesionalnya pun sangat mengesankan. Sebelum pulang ke Indonesia, Tisha pernah meniti karir di Schlumberger, perusahaan jasa perminyakan multinasional dan bekerja lintas negara mulai dari Mesir, Amerika Serikat, Inggris, hingga Tiongkok. Dunia internasional yang keras justru membentuk karakternya sebagai sosok profesional yang disiplin, tangguh, dan visioner. Namun kecintaan pada sepak bola membawanya pulang, mendirikan Lab Bola, sebuah perusahaan data analisis olahraga yang menjadi pionir dalam riset dan pengembangan sepak bola Indonesia. Kiprahnya semakin bersinar ketika pada tahun 2016 ia dipercaya sebagai Direktur Kompetisi Indonesia Soccer Championship atau ISC. Dari sana, langkahnya terus menanjak, hingga akhirnya mencatatkan sejarah sebagai perempuan pertama yang menjabat Sekretaris Jenderal PSSI, periode 2017 hingga 2020. Tidak berhenti di situ, ia juga terpilih sebagai Wakil Presiden Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF pada tahun 2019, yang menjadikan sosok berpengaruh di tingkat regional. Fakta ini mempertegas bahwa karirnya benar-benar bertaraf internasional. Kini, ketika Erick Thohir merangkap jabatan sebagai Menpora, publik menilai Ratu Tisha adalah sosok yang paling pantas untuk naik menjadi Ketua Umum PSSI. Meskipun belakangan ia digeser dari posisi Ketua Komite Teknis PSSI, statusnya sebagai Wakil Ketua Umum 2 PSSI periode 2023 hingga 2027 tetap kokoh. Banyak pihak melihat bahwa perubahan itu hanyalah bagian dari dinamika internal, bukan cerminan melemahnya pengaruh Tisha. Justru posisinya semakin diperhitungkan sebagai figur pemersatu di tengah sorotan publik terhadap federasi. Yang membuat namanya semakin menguat adalah harapan besar dari fans Garuda. Publik menaruh asa bahwa Tisha mampu membawa perubahan, termasuk mengembalikan Shin Tae-yong untuk kembali menangani timnas Indonesia. Meski kabar pemecatan Shin sempat menimbulkan kekecewaan luas, kehadiran sosok Tisha di pucuk pimpinan diyakini bisa menjadi jalan keluar untuk membangun kembali sinergi dengan pelatih asal Korea Selatan itu. Fans percaya bahwa dengan pendekatan profesionalnya, Tisha bisa meyakinkan Shin untuk kembali melanjutkan proyek besar yang sudah ia bangun selama beberapa tahun terakhir bersama timnas Garuda. Lebih jauh, Ratu Tisha dipandang sebagai ikon perempuan di dunia sepak bola Indonesia. Di tengah dominasi laki-laki, ia hadir dengan kecerdasan, pengalaman manajerial, serta kemampuan komunikasi yang luar biasa.
Menguasai 5 bahasa asing membuatnya semakin luas dalam membangun relasi internasional. Publik pun mulai membandingkan karir Tisha dengan Erick Thohir. Jika Erick dikenal dengan jaringan bisnis dan diplomasi globalnya, maka Tisha punya kekuatan di bidang teknis, manajerial, serta pemahaman mendalam tentang ekosistem sepak bola itu sendiri. Dua kekuatan berbeda yang sama-sama penting, tapi bagi banyak orang, Tisha tidak kalah mentereng dibandingkan Erick. Kini pertanyaan besar pun menggema, akankah Ratu Tisha benar-benar melanjutkan tongkat estafet Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI? Jika iya, maka sejarah baru pun akan kembali tercipta dengan hadirnya seorang perempuan pertama yang memimpin federasi sepak bola tertinggi di tanah air. Harapan besar jelas diletakkan di pundaknya, mulai dari memperbaiki tata kelola, membangun kompetisi lebih sehat, hingga memastikan timnas Indonesia terus berkembang di kancah internasional. Bagaimana menurut kalian? Apakah Ratu Tisha pantas menggantikan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI dan membawa Shin Tae-yong kembali melatih timnas Indonesia? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dipecat Ulsan HD, Shin Tae-yong inginkan kembali melatih timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari Korea Selatan setelah Ulsan HD dikabarkan resmi memecat Shin Tae-yong usai rentetan hasil buruk di K-League One. Tim asuhannya gagal meraih kemenangan dalam 5 laga terakhir, termasuk hasil imbang 0-0 melawan FC Anyang. Keputusan manajemen klub tersebut sontak membuat publik Indonesia kembali menaruh harapan besar agar Shin Tae-yong bisa kembali menukangi timnas Garuda. Bagaimana tidak? Pelatih asal Korea Selatan itu dianggap sebagai arsitek utama kebangkitan sepak bola Indonesia dalam 5 tahun terakhir, bahkan sampai membawa skuad merah putih tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi sebagian besar fans Garuda, dipecatnya Shin Tae-yong dari Ulsan bukanlah akhir dari karirnya, melainkan pintu baru untuk kembali ke pangkuan timnas Indonesia. Mereka percaya bahwa sejatinya Shin belum selesai dengan misinya di Indonesia. Sejak kedatangannya di era kepemimpinan Iwan Bule sebagai Ketua Umum PSSI, ia sudah membangun sebuah fondasi yang kuat. Mulai dari disiplin, fisik, hingga mental bertanding pemain ditata ulang agar setara dengan standar internasional. Hasilnya terlihat nyata ketika Indonesia bisa menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sesuatu yang sebelumnya hanya menjadi mimpi jauh. Namun jalan Shin bersama timnas Indonesia tidak berjalan mulus di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Meski sempat dimanjakan dengan program naturalisasi pemain keturunan dari Eropa, perjalanan karirnya justru terhenti secara kontroversial. Shin tiba-tiba diberhentikan di tengah perjuangan menuju Piala Dunia, tepat ketika Indonesia baru saja memulai persaingan ketat di putaran ketiga. Keputusan ini menuai tanda tanya besar di kalangan penggemar. Banyak yang menilai Erick Thohir tidak memberi ruang cukup bagi Shin untuk melanjutkan proyek jangka panjangnya. Dampaknya terasa begitu cepat. Setelah pemecatan Shin, performa timnas Indonesia justru menurun drastis. Timnas U23 yang sebelumnya dipuji karena penampilan impresif di bawah asuhan Shin, kini gagal lolos ke Piala Asia U23. Kekalahan ini semakin menambah kekecewaan publik, sebab generasi muda yang telah ditempah Shin dianggap punya potensi besar. Sementara itu, skuad senior yang ditargetkan Erick untuk minimal menjadi runner-up di putaran ketiga justru terseok-seok. Alih-alih mendekati target, kini Indonesia malah harus berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia dengan lawan-lawan yang jauh lebih berat. Situasi ini membuat banyak fans Garuda pesimis akan peluang Indonesia melangkah lebih jauh ke Piala Dunia 2026. Padahal bersama Shin Tae-yong, optimisme itu sempat tumbuh begitu besar. Para pendukung timnas percaya bahwa konsistensi dan kesabaran dalam menjalani proyek jangka panjang adalah kunci. Shin dianggap sudah menanam bibit dinasti sepak bola modern Indonesia, mulai dari fondasi fisik pemain, keterampilan taktis, hingga keberanian menghadapi lawan-lawan besar. Kehilangan sosoknya di tengah jalan dirasa sebagai kerugian besar. Kini di tengah karirnya yang terhenti di Ulsan, seolah terbuka lebar. Banyak suara yang menyerukan agar PSSI kembali merangkul Shin Tae-yong. Fans yakin hanya dia yang bisa mengembalikan kepercayaan diri skuad Garuda. Apalagi chemistry antara Shin dengan para pemain muda Indonesia sudah terbentuk dengan sangat baik. Mengabaikan hal ini hanya akan memperlambat perkembangan sepak bola nasional yang sudah berada di jalur tepat. Jika benar Shin kembali, publik berharap PSSI tidak lagi mengambil keputusan terburu-buru seperti sebelumnya. Konsistensi program dan dukungan penuh dari federasi mutlak diperlukan.
Indonesia membutuhkan pelatih berkarakter, berpengalaman internasional, dan punya visi jangka panjang. Semua kriteria itu sudah ada dalam diri Sintayong. Bagaimana menurut kalian? Apakah dipecatnya Sintayong dari Ulsan HD harus dimanfaatkan PSSI untuk memulangkan kembali sebagai pelatih timnas Indonesia? Apakah Sin masih sosok yang tepat untuk melanjutkan perjalanan Garuda menuju Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Erick Thohir resmi pamit usai menjabat jadi Menpora. Suasana haru menyelimuti Menara Dana Reksa Jakarta pada Jumat 19 September ketika Erick Thohir resmi berpamitan dari jabatannya sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Momen ini menjadi babak akhir dari 6 tahun pengabdiannya di Kementerian Strategis tersebut setelah dirinya secara resmi ditunjuk untuk mengemban amanah baru sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Tidak hanya Erick yang terlihat emosional, tetapi banyak pegawai Kementerian BUMN yang turut larut dalam tangis saat perpisahan berlangsung, menandakan betapa besar ikatan batin yang terjalin selama masa kepemimpinannya. Dalam pidato perpisahannya, Erick tak kuasa menahan air mata. Dengan nada bergetar, ia menyampaikan permintaan maaf atas segala kekurangan, baik dalam sikap maupun ucapan selama menjabat. Baginya setiap langkah yang ia lakukan semata-mata ditujukan demi kemajuan bangsa dan negara. Dengan segala kerendahan hati, selama 6 tahun saya di sini, saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, kalau ada sikap saya yang salah. Tapi semua untuk kemajuan kita, untuk kemajuan bangsa, ucap Erick dengan penuh ketulusan. Kata-kata tersebut langsung menggugah hati para pegawai yang selama ini menjadi bagian dari perjalanannya di Kementerian BUMN. Tidak hanya menyampaikan perpisahan, Erick juga menitipkan pesan penting kepada para karyawan. Ia menekankan pentingnya menjaga jati diri dan integritas, sebab menurutnya Indonesia membutuhkan sosok-sosok terbaik untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju. Erick juga menyoroti lahirnya Badan Pengelola Investasi atau BPI Daya Anggota Nusantara atau Danantara yang dipimpin oleh Doni Oskaria. Ia berharap seluruh jajaran Kementerian BUMN memberikan dukungan penuh terhadap lembaga tersebut karena diyakini akan menjadi pilar penting bagi investasi Indonesia di masa depan. Dengan lahirnya Danantara ini menjadi sebuah kekuatan investasi untuk masa depan kita. Kalian harus dukung, saya titip, kita ini keluarga besar, tambahnya. Momen perpisah ini semakin emosional ketika Doni Oskaria yang kini menjabat sebagai PLT Menteri BUMN turut memberikan sambutan. Doni mengungkapkan rasa syukur sekaligus bangga karena pernah dididik langsung oleh Erick Thohir. Menurutnya apa yang ia lakukan saat ini bukanlah sesuatu yang baru, melainkan kelanjutan dari visi besar yang telah digagas Erick sejak awal. Kadang-kadang orang berpikir seolah-olah dengan saya ke Danantara, saya berbeda dengan Bapak, padahal apa yang saya sampaikan adalah atas persetujuan Bapak, bahwa transformasi ini belum selesai. Saya hanya menjalankan cita-cita yang memang diharapkan dari dulu, ujar Doni. Lebih jauh, Doni menekankan bahwa ia bersama seluruh karyawan BUMN merasa sangat kehilangan sosok Erick. Meskipun demikian, ada kebanggaan tersendiri karena Erick dipercaya Presiden untuk mengemban tugas baru sebagai Menpora. Hal ini menandakan bahwa dedikasi dan rekam jejak Erick selama ini benar-benar diakui di level nasional. Doni pun berjanji akan melanjutkan nilai-nilai yang telah ditanamkan Erick selama memimpin Kementerian BUMN. Percayalah, saya akan menjalankan sesuai dengan yang Bapak inginkan. Saya akan memikirkan semua karyawan kita, dan saya bertanggung jawab kepada semua karyawan, tegas Doni. Perpisahan ini menjadi simbol dari sebuah transisi yang penuh makna. Erick meninggalkan jejak kepemimpinan yang berfokus pada transformasi dan profesionalisme yang mampu membawa BUMN ke arah yang lebih modern dan kompetitif. Tangisan pegawai bukan hanya tanda kesedihan karena kehilangan seorang pemimpin, tetapi juga ungkapan penghargaan atas dedikasi, kerja keras, dan keteladanan yang telah diberikan Erick. Kini tongkat estafet kepemimpinan telah beralih, namun warisan nilai dan semangat kerja Erick diyakini akan terus hidup di Kementerian BUMN. Bagi banyak orang, keberpindahan Erick Thohir menjadi Menpora juga membuka babak baru dalam karir politik dan pengabdian dirinya.
publik tentu menanti gebrakan-gebrakan baru yang akan ia lakukan di dunia olahraga, khususnya sepak bola Indonesia yang kini tengah berada dalam sorotan. Namun satu hal yang pasti, momen perpisahan di Menara Dana Reksa ini akan selalu dikenang sebagai kisah penuh haru antara seorang pemimpin dan keluarga besar yang pernah dipimpinnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Erick Thohir akan mampu melanjutkan suksesnya di BUMN untuk membawa dunia olahraga Indonesia lebih maju? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pemain timnas Indonesia di Eropa bersinar. Akhir pekan kali ini menjadi sorotan besar bagi publik sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak? Sejumlah pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa kembali mencatatkan rapor beragam, mulai dari penampilan impresif, debut mengecewakan, hingga sekadar menghangatkan bangku cadangan. Dari Serie A Italia, Bundesliga Jerman, Ligue 1 Prancis, Liga Belgia hingga Eredivisie Belanda, kiprah mereka menjadi bukti nyata bahwa Garuda kini semakin dikenal di kancah sepak bola internasional. Namun, hasil yang ditorehkan tidak semuanya manis dan justru menghadirkan banyak cerita yang patut dibicarakan. Di Italia, Emil Audero menjadi bintang lapangan saat memperkuat Cremonese menghadapi Parma. Kiper kepuruan Indonesia itu tampil begitu solid dengan mencatatkan clean sheet dalam hasil imbang 0-0. Penampilannya yang tenang dan penuh konsentrasi membuat banyak fans semakin yakin bahwa Emil bisa menjadi kiper masa depan timnas Garuda. Berbanding terbalik dengan Emil, Jay Itzes harus menelan pil pahit bersama Sassuolo. Bermain penuh 90 menit saat menghadapi Inter Milan, Itzes tak kuasa membendung serangan lawan, hingga akhirnya Sassuolo kalah 1-2. Meski begitu, keberanian Itzes berduel dengan para bintang Serie A mendapat apresiasi tersendiri dari para penggemar. Pindah ke Jerman, Kevin Dix kembali menjadi andalan Borussia Mönchengladbach. Bermain sejak menit pertama, ia berperan penting dalam hasil imbang 1-1 kontra Bayer Leverkusen. Pertandingan ini menjadi modal berharga bagi Gladbach yang tengah berusaha bangkit bersama pelatih anyar Eugene Polanski. Penampilan solid Dix seolah menjadi sinyal bahwa pemain ini bisa diandalkan bukan hanya di level klub, tetapi juga ketika timnas Indonesia membutuhkan tenaga dan pengalamannya. Sementara itu, debut Calvin Verdong di Ligue 1 Prancis bersama Lille berakhir dengan kekecewaan. Bertanding melawan Lens, timnya justru tumbang telak 0-3. Verdong yang baru saja merasakan atmosfer sepak bola Prancis belum bisa menampilkan performa terbaiknya. Namun, banyak pihak percaya ia hanya butuh waktu untuk beradaptasi dan menunjukkan kualitas yang sebenarnya. Dari Belgia, cerita pahit juga datang dari Ragnar Oratmangon dan Joy Pelupesi. Ragnar yang masuk sebagai pemain pengganti gagal menghindarkan Dender dari kekalahan 0-3 melawan Gent. Sedangkan Joey yang tampil sejak awal bersama Lomel juga harus puas setelah timnya kalah tipis 1-2 dari geng U23. Kedua pemain ini diharapkan bisa segera bangkit, karena performa mereka cukup diperhitungkan untuk menopang generasi baru Garuda di level internasional. Lain halnya di Belanda, kabar baik hadir melalui Dan James yang tampil solid bersama Go Ahead Eagles. Ia membantu timnya meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas PEC Zwolle. Kemenangan ini menunjukkan bahwa Dan mampu menjaga konsistensi penampilannya. Namun tidak semua pemain Indonesia di Eredivisie mendapatkan panggung. Justin Hubner, Fortuna Sittard, dan Miliano Jonathans Utrecht harus puas menjadi penonton dari bangku cadangan dalam laga yang berakhir dengan kemenangan Fortuna 1-0. Kondisi ini tentu sedikit mengecewakan karena fans Garuda ingin melihat mereka lebih sering dipercaya turun di lapangan. Performa kontras juga terlihat dari Mauro Zylstra dan Nathan Teaon. Mauro lagi-lagi hanya menghuni bangku cadangan saat Volendam kalah 1-2 dari Excelsior. Sebaliknya, Nathan tampil gemilang bersama Willem II. Bermain sebagai starter di posisi bek kanan, ia ikut membantu timnya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Jong Ajax. Nathan seakan menjadi bukti bahwa pemain keturunan Indonesia punya kualitas untuk bersaing di liga keras seperti Belanda. Secara keseluruhan, rapor pemain timnas Indonesia di Eropa kali ini menunjukkan dinamika yang menarik. Ada yang mencatatkan clean sheet, ada yang harus rela menelan kekalahan, ada yang baru menjalani debut, hingga ada yang masih berjuang mendapatkan menit bermain. Semua kisah ini menjadi bagian dari perjalanan panjang untuk mengangkat nama Indonesia di pentas sepak bola dunia.
Bagaimana menurut kalian? Siapa pemain timnas Indonesia di Eropa yang paling menjanjikan saat ini? Apakah Emil Audero dengan clean sheet-nya atau Nathan Teaon yang konsisten menjaga lini pertahanan? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Survei Football Institute disinyalir pakai data tak valid. Hasil survei yang dilakukan oleh Football Institute baru-baru ini justru menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik sepak bola Indonesia. Dalam survei tersebut, lembaga ini menyebut bahwa mayoritas supporter merasa puas dengan kinerja Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Angka kepuasan bahkan disebut mencapai lebih dari 70%. Namun, klaim ini segera dianggap janggal karena tidak sesuai dengan realitas yang terlihat di lapangan, terutama di media sosial. Banyak komentar yang justru mendesak agar Kluivert dipecat jika gagal membawa timnas lolos ke Piala Dunia 2026. Ketidakselarasan inilah yang membuat survei tersebut disinyalir menggunakan data palsu atau setidaknya tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Jika kita menilik kolom komentar di akun media sosial Ketua Umum PSSI Erick Thohir, sangat jelas terlihat banyak sekali desakan keras dari publik. Supporter meminta agar Patrick Kluivert segera dievaluasi secara tegas. Bahkan tak sedikit yang meminta pemecatannya andai target lolos ke Piala Dunia 2026 gagal tercapai. Ironisnya, suara keras itu justru tidak tercermin dalam hasil survei yang dipublikasikan. Lebih jauh, publik bahkan menilai masalah ini tidak hanya berhenti pada sosok Kluivert. Erick Thohir sebagai pengambil keputusan terbesar di PSSI pun ikut terseret dalam pusaran kritik. Supporter merasa Erick harus ikut bertanggung jawab penuh, karena dialah yang berani mengambil langkah besar dengan memecat Sintayong di tengah jalan. Banyak komentar menyebut jika timnas gagal di tangan Kluivert, maka Erick Thohir sebaiknya mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pandangan ini jelas berbeda jauh dengan data survei yang terkesan menggambarkan suasana adem ayem. Bahkan dari sisi kredibilitas, publik mulai mempertanyakan metode survei tersebut. Football Institute mengklaim menggunakan metode deep interview dengan melibatkan ribuan responden di berbagai kota. Namun pertanyaan muncul, siapa yang sebenarnya diundang untuk mengisi survei itu? Banyak komunitas supporter besar, termasuk yang aktif di media sosial dengan puluhan ribu subscriber dan pengikut, justru tidak merasa pernah dilibatkan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa survei dilakukan hanya pada lingkaran terbatas dan tidak benar-benar mewakili suara mayoritas supporter sepak bola Indonesia. Di sisi lain, publik sepak bola Indonesia sangat aktif menyuarakan pendapatnya di ruang digital. Komentar pedas, kritik terbuka, hingga desakan keras bisa dilihat setiap kali PSSI atau Erick Thohir mengunggah sesuatu di media sosial. Fenomena ini memperlihatkan betapa besarnya rasa kepedulian masyarakat terhadap timnas Garuda. Jika benar mayoritas supporter masih percaya pada Kluivert sebagaimana klaim survei, tentu suasana di media sosial akan lebih positif. Kenyataannya justru sebaliknya, mayoritas komentar dipenuhi kekecewaan, kritik tajam, dan desakan agar ada perubahan nyata. Persoalan ini semakin menegaskan bahwa ada jurang besar antara data survei dengan kenyataan di lapangan. Bagi publik, survei itu tampak seperti upaya membentuk opini ketimbang menggambarkan realitas. Tidak heran jika kemudian muncul tudingan bahwa survei tersebut palsu atau setidaknya syarat rekayasa. Supporter merasa pendapat mereka tidak pernah diakomodasi, padahal mereka adalah pihak yang selalu setia mendukung timnas baik dalam suka maupun duka. Kini, menjelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, sorotan terhadap Erick Thohir dan Patrick Kluivert semakin tajam. Publik menunggu apakah hasil di lapangan akan sejalan dengan harapan, atau justru membuktikan bahwa kritik pedas selama ini memang benar adanya. Jika timnas gagal di bawah asuhan Kluivert, bukan hanya Kluivert yang harus bertanggung jawab, tetapi juga Erick Thohir sebagai pengambil keputusan besar. Bagaimana menurut kalian? Apakah survei Football Institute ini benar-benar mencerminkan suara mayoritas, atau justru hanya data palsu untuk menenangkan suasana? Dan jika timnas gagal di bawah asuhan Kluivert, apakah Erick Thohir juga harus mundur dari kursi PSSI? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Paranoid, I swear a void is forming and there's
Malaysia dibikin tak habis pikir dengan Erick Thohir gara-gara berani pecat Sinteyong. Nama Erick Thohir kembali menjadi bahan perbincangan hangat, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga hingga ke Malaysia. Media olahraga Malaysia, Makan Bola, menyoroti langkah-langkah besar Erick yang belakangan ini penuh kontroversi. Dari sepak bola, politik, hingga keputusan strategis yang dianggap memicu gejolak. Semua masuk dalam sorotan tajam. Namun yang paling mencuri perhatian adalah keputusannya memecat Sinteyong, pelatih yang dianggap berjasa besar mengangkat kembali prestasi timnas Indonesia. Bagi publik Malaysia, keputusan itu begitu mengejutkan, bahkan membuat mereka geleng-geleng kepala dan tak habis pikir. Dalam ulasan panjangnya, Makan Bola menampilkan tajuk cukup keras, Erick Thohir dan bayangan kesalahan yang tak kunjung berakhir. Judul ini seakan menjadi simbol ketidakpercayaan terhadap arah kepemimpinan Erick di dunia sepak bola. Mereka menyinggung masa lalu Erick saat memimpin Inter Milan. Meski berhasil mendongkrak nilai bisnis klub, dari sisi prestasi, Inter justru mengalami masa paceklik trofi. Menurut mereka, kisah itu kembali terulang saat Erick memimpin PSSI. Investasi dan gebrakan memang ada, tapi keputusan-keputusan besar justru sering menimbulkan tanda tanya besar. Kritik paling keras tentu tertuju pada pemecatan Sinteyong. Media Malaysia itu menilai langkah Erick terkesan terburu-buru dan beresiko. Sinteyong selama ini bukan hanya sekadar pelatih, tetapi simbol harapan supporter Indonesia. Di bawah arahannya, timnas berhasil tampil lebih percaya diri, bahkan menembus level kompetisi yang lebih tinggi di Asia. Namun semua seakan runtuh ketika kontraknya diputus pada Januari lalu. Bagi banyak pihak, inilah titik balik yang membuat supporter merasakan kekecewaan mendalam. Bagi publik Malaysia, keputusan itu begitu mengejutkan, bahkan membuat mereka geleng-geleng kepala dan tak habis pikir. Dalam ulasan lebih jauh, Makan Bola menyoroti laga uji coba timnas Indonesia melawan Lebanon yang berakhir 0-0. Statistik menunjukkan minimnya ancaman berarti ke gawang lawan, sesuatu yang menjadi sinyal bahaya menjelang kualifikasi. Menurut mereka, performa itu membuat kekhawatiran semakin nyata. Apalagi supporter di tanah air sudah terlanjur kehilangan sosok Sinteyong yang dikenal disiplin, keras, tapi berhasil mengubah mental bertanding pemain. Tak berhenti di situ, Makan Bola juga menyoroti rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Bagi mereka, hal ini justru menambah beban yang bisa mengaburkan fokus utama. Kritik pedas pun dilayangkan. Apakah Erick ingin benar-benar fokus membangun sepak bola Indonesia ataukah lebih memilih langkah politik yang menguntungkan posisinya sendiri? Mereka bahkan mengingatkan bahwa terlalu percaya diri bisa menjadi jebakan berbahaya. Dari Milan hingga Jakarta, masalah utamanya bukanlah kurangnya kepercayaan, melainkan kepercayaan yang berlebih yang tak disertai strategi matang. Kalimat ini seakan menjadi sindiran telak, bahwa kesalahan bisa lahir bukan hanya dari ragu-ragu, tapi juga dari keyakinan berlebih yang tak disertai strategi matang. Kini, dengan round 4 kualifikasi Piala Dunia tinggal menghitung minggu, semua mata tertuju pada Erick Thohir. Publik Indonesia jelas menanti apakah langkah kontroversial ini akan terbukti tepat atau justru menambah daftar kekecewaan panjang. Sementara itu, dari Malaysia, suara-suara skeptis semakin keras seolah mengingatkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang nama besar, tetapi juga tentang konsistensi dan arah yang jelas. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan memecat Sinteyong ini langkah berani yang akan membuahkan hasil? Atau justru sebuah blunder besar yang bakal disesali PSSI dan Erick Thohir? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Patrick Kluivert benar-benar merasa tertekan tangani timnas Indonesia. Patrick Kluivert akhirnya buka suara soal kondisi yang ia rasakan sejak resmi menukangi timnas Indonesia. Mantan bintang Barcelona itu mengakui bahwa dirinya benar-benar berada di bawah tekanan besar selama menangani skuad Garuda. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab sejak awal kedatangannya pada Januari 2025 lalu, publik sepak bola tanah air langsung membandingkan dirinya dengan Sinteyong. Situasi tersebut membuat Kluivert berada dalam posisi sulit, karena ia harus membuktikan diri di tengah ekspektasi yang begitu tinggi sekaligus kerinduan supporter terhadap pelatih sebelumnya. Ketika pertama kali diperkenalkan oleh PSSI, banyak yang langsung meragukan kapasitas Kluivert. CV kepelatihannya dianggap tidak semewah Sinteyong yang pernah menangani Korea Selatan di ajang Piala Dunia.
Apalagi saat itu, Sintayong sedang berada di puncak popularitas karena berhasil membawa timnas Indonesia tampil mengejutkan di level Asia. Dukungan besar supporter kepada STY seakan menjadi beban tambahan bagi Kluivert yang datang tanpa rekam jejak gemilang. Wajar saja jika sejak hari pertama ia sudah harus berhadapan dengan gelombang skeptisisme yang cukup besar. Namun, perjalanan waktu sedikit demi sedikit mengubah cerita. Meski awalnya penuh kritik, Kluivert mulai menunjukkan hasil yang patut diapresiasi. Prestasi terbesar yang berhasil ia torehkan sejauh ini adalah membawa timnas Indonesia lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Capaian ini sebenarnya menjadi bukti nyata bahwa dirinya layak dipercaya. Namun, meskipun keberhasilan itu sudah diraih, Kluivert tetap merasa bahwa tekanan besar tidak pernah hilang dari pundaknya. Dalam sebuah pernyataan di podcast The Highway, Kluivert mengaku tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Ia secara jujur mengatakan bahwa dirinya benar-benar merasakan tekanan hebat selama melatih skuad Garuda. Tentu saja saya merasakan tekanan, tetapi saya orang yang mencintai tekanan. Karena Anda bermain di tingkat tinggi dengan semua tim, saya adalah orang yang benar-benar mencintai tekanan, ungkapnya. Kalimat ini seakan menggambarkan bahwa meski berat, ia mencoba mengubah tekanan tersebut menjadi energi positif. Namun, begitu tekanan yang dimaksud Kluivert bukanlah rasa grogi atau takut. Ia menegaskan bahwa perasaan itu justru menjadi dorongan tambahan untuk bekerja lebih baik. Bagi saya bukan seperti saya merasa grogi atau sesuatu, tetapi saya merasakan tekanan dan itu memberikan tambahan motivasi untuk berjalan dengan baik serta memberi anak-anak informasi yang tepat dan kekuatan yang tepat untuk melakukan apa yang perlu, tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan bagaimana ia berusaha tetap profesional di tengah badai kritik dan ekspektasi publik. Namun, di balik pernyataan optimis itu, banyak yang meyakini bahwa tekanan besar juga datang dari situasi eksternal. Kritikan di media sosial terus menghujani Kluivert, terutama setiap kali timnas tampil kurang meyakinkan. Supporter Indonesia yang dikenal sangat vokal tidak segan melontarkan komentar pedas, bahkan sampai mendesak agar Kluivert segera dievaluasi. Ditambah lagi, keputusan Erick Thohir memecat Sintayong dianggap sebagai taruhan besar, sehingga jika Kluivert gagal, sorotan tidak hanya tertuju pada dirinya, tetapi juga pada Ketua Umum PSSI. Kondisi inilah yang membuat Kluivert benar-benar terhimpit di antara harapan besar dan tekanan publik. Di satu sisi, ia dituntut untuk membawa timnas ke level lebih tinggi, terutama ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sisi lain, setiap langkahnya diawasi dengan kacamata skeptis. Bahkan pencapaian positif pun tidak sepenuhnya bisa meredam keraguan banyak orang. Kini perjalanan Kluivert bersama timnas Indonesia masih panjang. Tekanan memang tidak bisa ia hindari, tetapi bagaimana ia mengolah tekanan itu menjadi motivasi akan sangat menentukan arah masa depan skuad Garuda. Pertanyaannya, apakah Kluivert benar-benar bisa membuktikan dirinya sebagai sosok yang tepat untuk melanjutkan perjuangan timnas, atau tekanan besar itu justru akan menghancurkan langgahnya? Bagaimana menurut kalian? Apakah Patrick Kluivert mampu menjawab semua keraguan dengan prestasi nyata, atau tekanan ini akan membuatnya sulit bertahan lama di kursi pelatih timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.